Udah mulai. Oke, mungkin tadi pandangan dari Kanopia ya, sangat luar biasa. Di sini juga mungkin kawan-kawan kembali saya ingatkan lagi untuk kawan-kawan di Instagram yang mungkin ingin bertanya, dipersilakan seperti itu untuk bertanya. Ya, memiliki sejarah perjuangan era Kartini ini sendiri Kak, sangat disayangkan ya Kak. Seperti kita ketahui dia mungkin meninggalnya itu pada umur 25 tahun, namun tulisan-tulisan beliau pun sangat banyak sekali yang menginspirasi. Nah, dengan tema yang ada di mana kita berjuang sebagai bentuk Kartini muda yang dengan cita-cita dan kesetaraan, apakah menurut Kakak gitu, ketika kita orang yang mungkin tidak tertarik sebuka dengan organisasi atau sebagainya gitu bisa gitu untuk berkontribusi untuk masyarakat Kak. Misalkan nih pada saya dulu ya Kak, semester awal mungkin belum mengetahui bagaimana sih organisasi itu gitu, mungkin agak-agak belum tertarik. Apakah ketika kita tidak mengikuti organisasi, menurut Kakak kita tetap bisa gitu berkontribusi untuk masyarakat, khususnya tempat kita Kalimantan Tengah? Oke. Bisa, buat saya ya jelas bisa banget gitu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, buat setiap orang punya kesempatan yang sama. Baik dia dari basis organisasi, basic organisasi ataupun tidak, selama dia punya hati untuk membangun daerahnya, untuk berkontribusi bagi daerahnya, saya rasa bisa gitu. Dan memang sebenarnya yang paling penting juga mungkin saya tambahkan gitu, gimana sih kita biar bisa berkontribusi. Yang paling penting biasanya kan kita di organisasi. Isu-isu tentang persoalan masyarakat kekinian, persoalan-persoalan kontekstual di masyarakat itu penting untuk disuarakan. Tanpa disadari, teman-teman hari ini sudah melakukan kontribusi yang besar untuk Kalimantan Tengah. Teman-teman sudah menanamkan pikiran maju kepada orang-orang yang nonton hari ini, nonton kita hari ini, untuk bisa berdiskusi bersama, membangun kesadaran bersama, dan itu merupakan bentuk kontribusi gitu. Dan kalau kita lihat hari ini banyak kok pemimpin-pemimpin kita yang bukan basis organisasi, tapi bukan berarti ini untuk kemudian teman-teman mahasiswa baru, ya udahlah nggak usah berorganisasi lah kalau gitu, kalau misalnya memang bisa ini juga. Tapi memang di organisasi saya rasa memberikan nilai plus gitu, karena dia melihat realitas sosial itu sendiri, melihat bagaimana persoalan masyarakat itu sendiri gitu. Karena kan kita bersinggungan langsung nih dengan berbagai persoalan-persoalan yang kemudian kenapa sih teman-teman demo biasanya, kenapa sih teman-teman marah biasanya karena persoalan masyarakat ini, dan kita melihat langsung persoalan itu sih nilai plus di organisasi. Jadi tetaplah berorganisasi gitu saya rasa. Pesannya sangat luar biasa ya, tetaplah berorganisasi seperti itu. Dan saya juga merasa memang banyak sekali manfaatnya, khususnya mungkin bagi saya secara perempuan, mungkin ada gitu tengah-tengah pengurus yang notabene laki-laki seperti itu Kak, adalah daya juang dan semangat seperti itu. Dan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu sendiri, bagaimana menurut Kakak seperti itu? Selain kita berorganisasi, mungkin kita bertukar pikiran, mungkin kita sering membaca buku dan sebagainya, bagaimana untuk menumbuhkan gitu? Mungkin perempuan-perempuan ini ya istilahnya bisa jadi mereka kadang ya Kak, saya rasa mungkin terdiskriminasi gitu, kayak mungkin merasa kayaknya lebih pantas yang cowok jadi pemimpin seperti itu. Mungkin ada pandangan seperti itu Kak, yang mungkin melemahkan lah spiritnya untuk membangun jiwa kepemimpinan ya Kak. Okay. Gimana Kak? Terima kasih. Saya ada hal yang menarik bahwa mantan ketua umum GMKI namanya Supardi Narno gitu ya. Dia mantan ketua umum GMKI pernah menulis satu buku yang berjudul Pemimpin Tidak Sekedar Dilahirkan. Artinya menjadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu yang lahiriah sebenarnya. Oke, mungkin kita percaya ada pemimpin-pemimpin yang memang betul dilahirkan untuk jadi pemimpin. Tapi sebenarnya kepemimpinan itu ditempa. Karakter kepemimpinan itu diuji. Dia diproses dengan seiring dengan berjalannya waktu gitu. Kita boleh ngelihat deh banyak orang yang nothing biasanya. Obama deh, seorang berkulit hitam, siapa sih yang percaya dia akan jadi presiden Amerika Serikat, sebuah negara yang sangat adidaya, menguasai banyak negara lainnya gitu. Siapa sih yang bisa memikirkan dia atau memimpikan dia jadi seorang presiden? Dia cuma sekolah di Indonesia, jauh banget gitu kan, berkulit hitam kalau kita mau bicara itu. Tapi karena pemimpin bukan hanya sekedar dilahirkan itu, karena kepemimpinan itu adalah sesuatu yang ditempa dengan proses dan dengan dengan semangat gitu ya, dengan proses dan waktu yang lama. Saya rasa semua orang punya kesempatan untuk memimpin, dan jangan pernah minder sih sebenarnya, apalagi kalau perempuan dan laki-laki. Kita udah punya presiden perempuan kok, Bu Megawati gitu ya. Itu membuktikan bahwa
Indonesia sebenarnya udah cukup terbuka, walaupun sebenarnya dalam banyak hal kepemimpinan perempuan di Indonesia pun belum bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang signifikan, bukan dampak yang baik, dampak yang signifikan untuk perkembangan dan kemajuan gerakan perempuan di Indonesia. Gitu saya rasa, dan kesempatan itu ada untuk kita selama kita mau belajar, berjuang, dan terus konsisten pada garis perjuangan itu. Sekali ya Kak, statementnya luar biasa. Ini berarti hidup wanita-wanita progresif Indonesia ya Kak, sangat luar biasa seperti itu. Ya mungkin juga dari kawan-kawan mengingatkan yang di Instagram maupun mungkin di sini, silakan jika ingin bertanya sangat-sangat dipersilakan seperti itu. Ya mungkin saya juga melirik ini Kak, untuk isu-isu yang ada sekarang ini seperti itu, baik dari lokal, nasional dan internasional. Karena kalau kita lihat gitu pada saat ini kita sedang menghadapi istilahnya virus yang sangat-sangat membahayakan, dan itu pun berdampak ke ekonomi. Nah, di sini kita juga bisa lihat seperti utang negara kita semakin bertambah. Karena menurut Kakak bagaimana, apakah mungkin ada pandangan sendiri bagaimana sih negara Indonesia ini sendiri sebetulnya agar tidak bergantung pada utang luar negeri, tapi kita bisa sebagai negara yang mandiri istilahnya membangun Indonesia ini tanpa harus berhutang. Sebetulnya jangan-jangan nanti ketika pandemi ini selesai kita menjadi orang yang mungkin berhutang banyak seperti itu kan, dengan negara luar yang sangat bergantung sekali. Mungkin dari pandangan Kanopia ada terkait hal tersebut. Indonesia berhutang ke World Bank ya. Ke World Bank. Kalau memang sebenarnya Indonesia memang dari dulu sih memang nasabah di setianya World Bank sama internasional ini kan, IMF ya, sebenarnya ya. Nah jadi memang saya rasa mungkin pemerintah punya pertimbangan yang lain sih sebenarnya menghadapi pandemi ini, karena betul banget di tengah-tengah pandemi ini kita nggak boleh sebagai masyarakat, kita tidak, sebagai upaya untuk memutus mata rantai, kita disarankan stay at home, tapi juga pemerintah juga tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya gitu ya. Tapi saya sarankan buat teman-teman tetap stay safe sih, biar kalau kita sakit kan pemerintah bingung ya gitu siapa. Oke begitu, enggak, itu intermezzo aja. Oke. Kalau saya nggak banyak komentar sih terkait itu, saya rasa bahwa pemerintah mungkin punya pertimbangan lain saja, sehingga kemudian atau mungkin uang kita juga semakin menipis, sehingga kita juga pemerintah punya pertimbangan untuk ngutang lagi gitu ya. Mungkin sumber daya alam kita juga masih melimpah sehingga kita bisa membayar hutang ke depan, tapi jangan lupa loh bahwa sumber daya alam itu punya rakyat gitu. Iya. Jadi diplomatis aja jawaban saya hari ini terkait ini. Oke, siap. Ya mungkin menilai hal tersebut juga menurut saya ya Kak, yang memang perlu didorong ini di sektor pertanian. Soalnya penyediaan pangan itu sangat penting sekali. Nah khususnya untuk di Kalteng sendiri, karena bagaimana gitu untuk dari bidang pertaniannya sendiri, apakah kita memang mampu untuk menyediakan pangan yang berlimpah dengan keadaan tempat kita yang seperti ini Kak? Bagaimana Kak? Kalau di Kalteng ini sebenarnya kita harus bangga. Kita ini provinsi terluas kedua di Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita punya kesempatan yang besar sebenarnya untuk menanam, bertani dan lain sebagainya. Kalau pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah memang punya perhatian ke situ. Tapi hari ini kan Kalimantan Tengah juga Kalimantan secara umumnya hanya pada pertanian perkebunan kelapa sawit saja. Bahkan 85% data teman-teman LSM pada hari ini Kalimantan Tengah itu sudah dikuasai korporasi. Bahkan persoalan-persoalan kontekstual yang lainnya adalah kayak misalnya perselisihan atau konflik-konflik horizontal dengan masyarakat itu terus terjadi karena perebutan lahan. Saya berpikir bahwa sebenarnya kita belum berdaulat di pertanian sih. Food estate kita itu, kedaulatan pangan kita itu belum. Soal itu kalau pemerintah hari ini bilang bahwa dia mendukung kedaulatan pangan atau pertanian, kenapa kemudian hari ini masyarakat lokal kita dilarang berladang? Yang juga dikritisi teman-teman BEMA, itu merupakan salah satu bukti bahwa sebenarnya kita dilarang untuk berdaulat gitu. Karena apa? Karena ketika kita membakar lahan untuk berladang itu kan kita mau menghidupi diri sendiri nih, menghidupi keluarga kita, sehingga kita berdaulat atas pangan gitu. Nah kalau misalnya kita berladang hari ini dilarang, membakar lahan dilarang, walaupun sudah ada aturannya sebenarnya 2 hektar kan boleh, dengan aturan-aturan adat dan adat istiadat kita yang sebenarnya juga betul-betul mencintai dan menjaga alam itu dilarang, bagaimana kita mau berdaulat atas pangan kita gitu. Sedangkan hari ini ya lihat aja kondisinya.
Iya. Mungkin cuma bisa ngomel aja nih Iya. kayaknya. Gak apa-apa, di sini kita memang diskusi santai ya Kak. Ya mungkin seperti Kak Novia sampaikan, mungkin dari bidang pertanian sendiri ya Kak, terkait pangan, mungkin kita sendiri pada saat ini bisa dikatakan belum merdeka lah Kak. Belum merdeka ya istilahnya, masih banyak gitu mungkin lahan-lahan yang dikuasai mungkin oleh pihak-pihak tertentu seperti yang ada. Nah di sini Kak, menarik juga ini ada pertanyaan menurut Kak Novia ini dari Persma ini, katanya siapa perempuan yang bisa dijadikan role model di era milenial sekarang, baik dari internasional, nasional maupun regional. Mungkin role model yang kita Kak bisa sampaikan seperti itu Kak. Di itu siapa ya? Ya internasional. Greta tahu gak sih? Yang berjuang untuk perubahan iklim, yang umur 16 tahun. Tahu gak? Nah buat saya dia salah satu orang yang perempuan yang menginspirasi dunia nih pada hari ini. Dengan gerakan dia yang sorry ya, hebat banget tuh anak umur 16 tahun pergi ke Amerika, tidak pakai pesawat, naik kapal aja karena dia konsisten untuk memperjuangkan perubahan iklim. Dan dia memaki-maki orang-orang yang bisa yang mengambil kebijakan untuk ya persoalan iklim lah. Buat saya dia memotivasi sih hari ini Greta ya. Saya lupa tuh ininya, susah bahasa Inggris sebutnya gitu. Mungkin teman-teman bisa cari, tapi dia menginspirasi saya sih hari ini. Kalau di Indonesia saya konsisten nih Marsina, gerakan buruh. Walaupun sebenarnya banyak banget perempuan-perempuan di luar sana yang berjuang tanpa dipublikasi, perempuan-perempuan yang berjuang tanpa dilihat media, dan mereka menurut saya adalah kaum-kaum yang menginspirasi sih. Kalau di tingkat lokal ya Kak, Tingkat lokal mungkin ada yang menurut Novia seperti itu, siapa ya? bisa jadikan role model. Mungkin Ame aja. Nggak banyak sih sebenarnya. Tapi kalau Kalimantan Tengah ada satu ibu di Barito Selatan atau Timur, tapi saya agak lupa nama ibu ini, tapi saya baru-baru saja membaca tentang gerakan dia. Dia satu ibu yang apa ya nama ibunya? Dia betul-betul orang yang konsisten terhadap menjaga hutannya, menjaga masyarakat adatnya, sehingga desa mereka tidak dimasuki perusahaan-perusahaan kelapa sawit gitu. Nah, saya terinspirasi juga dengan gerakan dia di dalam masyarakat kita gitu. Luar biasa ya. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Persma kita seperti itu ya Kak. Di sini lagi ada pertanyaan Kak. Ini dari Ropindo. Apa sih identitas gender itu Kak menurut Kakak? Mungkin tadi kita juga bahas ya tentang gender. Apa sih identitas gender itu menurut Kakak? Bentar ya. Boleh ini apa namanya? Lihat contekan ya. Oke, siap. Ini ada orangnya di situ kayaknya ya. Nah, sebenarnya kalau identitas gender itu kan bicara soal kesadaran aja sebenarnya. Kesadaran gendernya bagaimana kemudian dia menyadari posisinya, menyadari perannya, menyadari kemudian hak-haknya, begitu aja sih sebenarnya buat saya ya. Itu identitas gender ya. Mungkin sudah menjawab pertanyaan kawan-kawan. Ya, dibuka lagi silahkan bagi kawan-kawan yang mungkin ingin bertanya, kami persilahkan seperti mumpung di sini kita berdiskusi. Digempur nih saya. Iya. Gempur pertanyaan-pertanyaan hebat mahasiswa. Karena pembicara kita pada hari ini juga sangat luar biasa seperti itu. Ini lagi Kak ada pertanyaan gitu Kak. Berbicara Kak ini itu berbicara tentang perjuangan perempuan dan kesetaraan. Tetapi apakah sekarang di era ini masih ada hal seperti itu Kak? Masih ada hal seperti apa itu? Nah, itu dia. Itu ya. Aku nanya nih. Ini dari ya. Berbicara Kak ini katanya berbicara tentang perjuangan perempuan dan kesetaraan keinginan perempuan. Tadi kan tentang kita yang mungkin sama-sama ingin sama gitu Kak, nggak ada perbedaan gitu di antara laki-laki atau perempuan. Nah, tapi apakah sekarang di era milenial ini masih ada hal seperti itu? Masih ada hal seperti itu. Masih ada keinginan untuk setara itu. Oh ya jelas. Bahwa sebenarnya pada hari ini malah sejak zaman kan gini, gerakan perempuan Indonesia tuh pasang surut Pak. Dari 1920 sampai sekarang dia punya periode tertentu. Periode perlawanan sampai kemudian periode gerakannya dimatikan dengan isu bahwa perempuan sebagai teman-teman Gerwani gitu ya, organisasi Gerwani dituduh untuk membunuh 7 jenderal gitu. Dalam perspektif saya karena saya dalam pandangan saya ketika mereka di ini, akhirnya itu yang kemudian membuat gerakan perempuan itu dimatikan. Jadi perempuan itu sudah nggak bisa lagi bicara, speak up di depan publik untuk memperjuangkan hak-haknya.
gitu. Nah kemudian dibentuklah kayak misalnya kayak istri PNS kan punya perkumpulan sendiri, istri tentara kan punya perkumpulan sendiri, orang di desa kan di PKK, di posyandu segala macam-macamnya. Akhirnya peran perempuan itu hanya dalam ranah itu saja, disekat-sekat aja, sehingga gerakan perempuan yang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya tadi dibungkam gitu. Teman-teman boleh baca sejarah itu. Nah, sampai pada hari ini kemudian perempuan-perempuan bukan tidak menyadari, saya rasa bahkan mereka dikomersialisasikan. Sadar nggak bahwa tubuh perempuan kemudian hari ini dikomersialisasikan oleh kapitalistik gitu ya. Makanya kenapa kemudian saya berpikir bahwa musuh perempuan itu nggak cuman budaya patriarki yang menindas itu tadi, yang menganggap perempuan second line, tetapi juga adalah imperialisme, kapitalisme. Itu yang menggempur perempuan hari ini gitu. Sampai sekarang ini, kenapa perempuan misalnya kapitalisme kan menggambarkan tubuh perempuan dipolitisasi sih hari ini, teman-teman, kalau kita mau melihat persoalannya. Jadi itu yang kemudian menurut saya, kenapa gerakan perempuan dan seruan-seruan untuk setara itu harus terus digaungkan sampai sekarang gitu. Persoalan-persoalan itu harus diperjuangkan ya Kak. Iya, sampai sekarang kan kita politik itu jadi politik tubuh perempuan dipolitisasi gitu. Jadi kayak misalnya objek dikomersialisasikan kan tubuh perempuan, bahwa perempuan yang cantik misalnya begitu menurut standar beauty standar patriarki adalah orang yang mungkin kurus, langsing, tinggi, rambut hitam bergelombang atau pirang bergelombang gitu. Atau kiblat kita mungkin di Korea. Sebenarnya itu bicara tentang produk kapitalisme semua. Fisiknya ya Kak, Yes. lebih perhatikan fisik seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Di sini ada lagi pertanyaan mengenai berbicara figur nih Kak. Misalkan ada dua figur, yang pertama itu adalah wanita rumah tangga dan yang kedua adalah wanita karir. Dari dua figur tersebut, manakah yang menggambarkan sosok Kartini menurut Kakak? Wanita rumah tangga, wanita karir. Iya, yang saya sampaikan tadi, ibu rumah tangga dan mungkin wanita karir seperti Kak. Manakah yang menggambarkan sosok Kartini seperti itu? Buat saya semuanya Kartini. Tidak ada yang bisa mendeskripsikan Kartini masa depan itu gimana. Karena gini, kalau kita bilang bahwa perempuan karir adalah Kartini masa depan atau masa kini, berarti kita mendiskreditkan perempuan yang di ranah domestik dong. Yang walaupun mereka tidak bekerja bukan berarti mereka adalah perempuan di kelas bawah gitu. Ada banyak perempuan hari ini yang memilih mungkin saya di rumah aja, menjaga anak saya, mendidik anak saya untuk peradaban yang lebih baik di masa depan. Ini buat saya Kartini itu adalah kita semua gitu. Orang-orang yang punya kesadaran, orang-orang yang punya kegelisahan, orang-orang yang peduli terhadap persoalan-persoalan masyarakat sosial gitu. Kalaupun ada yang tidak peduli, jangan khawatir. Mungkin teman-teman belum sadar saja, dan mungkin bisa belajar di BMUPR gitu. Jadi tidak ada yang bisa mendeskripsikan Kartini itu perempuan yang gimana. Buat saya semua perempuan itu adalah Kartini masa depan ya, masa kini. Baik itu mungkin dia background ibu rumah tangga, Yes. ataupun mungkin dia wanita karir ya. Mungkin pandangan teman-teman kita yang laki ini mungkin ketika dia menjadi sosok ibu rumah tangga, sebenarnya mungkin lebih banyak waktunya kepada keluarga. Nah, kalau wanita karir ini kan biasanya kita lihat dia kan pastinya kesibukannya sama Beban keluarga. ganda. Iya, nah itu banyak ganda, tapi tidak serta-merta menurut saya menjadi wanita karir itu kita juga tidak meluangkan waktu sebenarnya Kak, buat keluarga kita. Mungkin perspektif seperti itu yang mungkin bisa diubah gitu. Dan Yes. ya kita gaungkan, perjuangkan Yes. lah seperti itu ya. Jadi jangan jadi laki-laki yang buat saya tuh kayak cacat pikir aja sih. Mungkin itu kan sesuatu yang kecacatan berpikir adalah ketika kita memandang bahwa perempuan yang bekerja di sektor luar, sektor publik itu jauh lebih punya nilai dibandingkan perempuan yang bekerja di sektor domestik gitu. No gitu. Semua perempuan punya nilai yang sama. Saya sepakat ya, karena kita nggak benar-benar satu pemikiran ya Kak. Oke, terima kasih Kak. Di sini ada lagi nih pertanyaan dari kawan-kawan di Instagram. Bagaimana cara menyadarkan perempuan-perempuan di desa mengenai bahwa pendidikan tinggi itu sangat berguna untuk kehidupan di rumah tangga? Bukankah ibu adalah pendidik utama di rumah? Iya. Kalau kita mau lihat persoalan, saya mau sampaikan persoalan di desa-desa khususnya Kalimantan Tengah. Kita itu tidak boleh bangga, teman-teman, kita nggak boleh bangga dengan data ini. Tapi adalah pernikahan. Angka pernikahan ini di Kalimantan Tengah itu tertinggi kedua nasional kalau tidak salah. Bisa bayangkan. Kemudian akhirnya
akibatnya banyak dong Bu moderator atau B gitu ya. Jadi akhirnya menyebabkan angka stunting kita nomor 4 se-Indonesia kalau nggak salah, stunting, kelahiran bayi yang stunting itu itu salah satu penyebabnya. Kemudian buat saya gini, kenapa kemudian ketidaksadaran itu muncul, karena memang juga pernikahan dini dan lain sebagainya juga tinggi gitu. Nah, untuk menyadarkan itu tugas kita, tugas yang menanyakan tadi juga punya tugas yang sama dengan kita di sini, untuk nanti balik ke kampung, advokasi atau sampaikan bagaimana kemudian perempuan harus mencapai pendidikan, harus punya akses untuk di ruang publik begitu, sehingga perempuan bisa menghasilkan generasi-generasi yang unggul itu. Tugas yang unggul dan yang berkualitas ya. Jadi ini tugas kita bersama Kayak iklan KB ya. Iya betul ya Kak. Sebagai mahasiswa, bahwasanya ketika kita sudah terjun di masyarakat, itu penting sekali gitu menyadarkan dan membangun tempat kita masing-masing. Bahwasanya penting bagi perempuan itu memiliki kesulitan yang baik agar menghasilkan juga generasi-generasi yang unggul ke depannya. Apalagi di sini kita bergerak pada era modern ya, pastinya kita juga membutuhkan orang-orang yang istilahnya dari segi pendidikan pun itu sangat bagus gitu. Nah, dan di sini juga Kak ada pertanyaan lagi nih Kak, apakah kesetaraan gender itu sama dengan emansipasi yang digaungkan oleh RKT ini? Juga RKT ini menggaungkan emansipasi dalam gagasan-gagasannya, dalam tulisan-tulisannya. Tulisan Kartini itu kan ditemukan ada sekitar 105 tulisan. Itu yang menunjukkan bagaimana gagasan Kartini. Tapi sebenarnya saya sampaikan juga kalau teman-teman mengikuti Kartini atau membaca perjuangan Kartini, sebenarnya Kartini tidak hanya bicara soal perempuan doang loh. Tidak hanya bicara tentang perempuan saja, teman-teman. Ini membuktikan bahwa perspektif Kartini itu global sekali, universal gitu. Yes, menyeluruh gitu. Dia juga bicara soal kegelisahan sosial, budaya, politik dan lain sebagainya gitu. Dan sebenarnya Kartini kagum banget dengan pemikiran maju perempuan-perempuan Eropa, sehingga dia mau orang pribumi atau perempuan-perempuan pribumi ini seperti itu juga, emansipasi ya. Dan buat saya kesetaraan itu mengikuti juga sih. Itu adalah suatu proses yang mengikuti kesetaraan gender, itu adalah proses yang mengikuti emansipasi itu juga gitu. Dan itu adalah bagian integral dari perjuangan para perempuan di masa lampau yang tidak bisa dilupakan begitu saja oleh kita pada hari ini, gitu. Baik perempuan dan laki-laki ya. Gitu. Oke, terima kasih ya menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Dan di sini juga sekali lagi saya gaungkan, hidup perempuan-perempuan progresif Indonesia, seperti itu, luar biasa. Dan di sini Kak, saya juga ingin bertanya nih, bagaimana menurut pandangan Kakak seharusnya kontribusi perempuan ini dalam arus pergerakan? Karena kan kita sebagai mahasiswa kan tidak semuanya mungkin terjun dalam arus pergerakan mahasiswa. Bagaimana seharusnya menurut Kakak bagi mahasiswa-mahasiswa ini untuk mereka bisa gitu untuk berkontribusi dalam pergerakan itu sendiri? Yang pertama adalah saya bukan orang yang bisa memaksakan kapasitas orang lain, dan saya berharap bahwa kita tidak boleh memaksakan kapasitas orang lain. Artinya ketika dia bisa berjuang, bisa berkontribusi, bisa berbuat sesuai dengan kapasitasnya sendiri. Misalnya dia jago di desain, ya bikinlah misalnya ada campaign teman-teman tentang isu apa atau persoalan apa, ya dia suarakan itu. Atau mungkin ini kan kita lagi milenial, generasi milenial ya, generasi 4.0 ya, 4.0 gitu ya. Nah jadi kita kan suka bikin status nih biasanya di Instagram, Facebook dengan foto-foto kita mungkin gitu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah coba teman-teman, salah satu cara untuk berkontribusi adalah mungkin teman-teman bisa meluangkan pikiran teman-teman yang memotivasi, yang menginspirasi lewat Instagram, Facebook dan lain-lain sebagainya. Yes, kita bisa berbuat kok lewat medsos gitu. Jadi nggak cuma caption nyinyir doang, nggak cuma caption galau doang, tapi sesuatu yang menginspirasi gitu, sesuatu yang bisa membawa perubahan berpikir orang lain gitu sih. Contohnya kayak mungkin Mbak Nazwa ya. Iya, Nazwa luar biasa loh. Dia, bayangkan saja ketika Nazwa bicara itu jadi jadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang gitu. Berapa banyak kemudian membagikan itu di sosial medianya, dan orang punya kesadaran baru karena itu. Dan saya rasa kita bisa jadi Nazwa yang baru gitu. Luar biasa ya, jadi Nazwa yang baru tentunya
yang sangat menginspirasi orang banyak. Mary Riana juga salah satu ya Kak, setahu saya motivator sekaligus orang-orang yang mungkin juga peka juga ya kayak Nazwa ini peka terhadap isu-isu yang ada gitu. Kita juga bisa seperti itu. Nah itu pesan juga buat kawan-kawan perempuan, kita juga bisa seperti itu. Jangan sampai dari bergeraknya teknologi juga kita tidak bisa untuk bergerak di medsos. Kita bisa menggaungkan kreativitas yang sangat baik gitu, apalagi di era milenial ini ya Kak, mungkin orang sangat-sangat sering gitu di medsos itu mungkin banyak followersnya dan sebagainya. Nah menurut saya juga Kak, di masa sekarang ini mungkin kita juga memang sebagai perempuan harus bisa berkontribusi lebih, bahkan untuk orang-orang yang mungkin jauh di pelosok dan sebagainya, itu juga mungkin menjadi tugas kita sebagai mahasiswa ketika kita sudah terjun di masyarakat nantinya kan Kak, untuk kita bisa untuk membantu SDM yang ada gitu, SDM perempuan yang ada di Kalimantan Tengah. Apalagi tadi Kanopia bilang seperti bahwa kita diurutan nomor 2 ya Kak, bukan pernikahan dini. Nah itu hal tersebut sangat-sangat perlu kita perhatikan, dimana kita juga perlu mungkin sosialisasi ya tentang itu tadi ya, tentang kesadaran bahwasanya pendidikan itu perlu dan penting, apalagi sudah digaungkan oleh tokoh inspiratif kita pada hari ini yang kita peringati, yaitu RA Kartini. Mungkin terakhir Kak, sebelum penutup ya, sebelum closing statement, mungkin pesan Kakak nih untuk kita sebagai Kartini muda, untuk bisa sebagai tokoh yang sangat-sangat luar biasa, yang progresif lah istilahnya, bagaimana seperti itu Kak, pesan-pesannya buat teman-teman di sini maupun mungkin di Instagram pada saat ini. Mungkin saya cuma berbagi aja, bukan pesan sih. Saya kayak merasa jadi sesuatu yang hebat aja nggak. Saya biasa-biasa saja, maksudnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita semua bisa berbuat kok gitu. Siapapun kita pada hari ini, dengan apapun posisi kita, mungkin kita nggak punya kesempatan masuk di BEM, di kepengurusan BEM atau di organisasi-organisasi yang lain, tapi ketika kita punya kerinduan yang sama, saya rasa lewat apapun yang kita bisa nih, lewat skill kita, lewat passion kita, atau mungkin ada yang bisa di sini melukis, menyanyi dan lain sebagainya, kita bisa berbuat lewat situ, berkarya lewat situ ya. Karena hal-hal itu kan bisa mempengaruhi orang lain sih, dan kemudian terus menginspirasi saja sih, menginspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik dan mencintai apa yang kita lakukan gitu. Karena kalau kita mencintai sesuatu yang kita lakukan, saya rasa pundak kita tuh ringan gitu. Pundak kita akan dimampukan untuk berjuang untuk sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Kan biasanya kalau kita mencintai seseorang nih misalnya gitu kan, kita akan melakukan apapun nih untuk apa orang yang kita kasihi gitu kan. Nah begitu juga dengan teman-teman, kalau kita mencintai sesuatu yang kita lakukan, saya rasa pundak kita ini akan dimampukan kok untuk kita berjuang untuk sesuatu yang kita cintai itu gitu. Pesannya itu aja sih. Siap. Terima kasih Kak. Ini sangat luar biasa ya. Kita bisa mungkin bergerak di passion kita masing-masing ya. Mungkin setiap orang beda gitu, baik dari segi apapun itu. Istilahnya ya, kembangkanlah bakat yang ada. Mungkin closing statement dari saya, pesannya untuk perempuan-perempuan Indonesia yang tentunya sangat-sangat hebat dan luar biasa, tetaplah jadi kaum perempuan yang bagus, yang berkualitas, yang pastinya juga bisa seperti peka dengan isu-isu di sekitarnya. Dan pesan juga tadi dari diskusi kita pada hari ini untuk menumbuhkan kepekaan terhadap isu-isu di sekeliling kita gitu. Penting juga untuk berorganisasi seperti. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin ingin lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, ayo gitu berorganisasi. Di situ akan banyak ya kan kita dapatkan pelajaran yang berharga. Ya mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Kak Novia, momen yang luar biasa pada peringatan Hari Kartini hari ini pada 21 April 2020, di mana kita bisa berdiskusi mengenai panjang lebarnya tentang pergerakan perempuan, khususnya tempat kita di Kalimantan Tengah. Ya mungkin kita akan bertemu lagi diskusi-diskusi selanjutnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi kawan-kawan. Untuk mungkin penutup ya Kak, karena saya mahasiswa, kita angkat tangan kiri kita dulu sama hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, Hidup Indonesia. merdeka, Merdeka. merdeka.